Lelehan darah itu ngalir ke bawah sampai akhirnya ngebuat sebuah genangan. Dan yang lebih bikin Adi ngeri lagi adalah apa yang tertulis di batu nisan itu. Lo mau tahu apa itu? Ada nama. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Kembali lagi, kita bakal ngikutin perjalanannya Adi buat ngambil benda sialan itu. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah, bisakah Adi ngambil benda itu dan turun dengan selamat? Bagi yang belum nonton part 1, kita tahu nih, kalau Adi sama Ayu itu mendaki Gunung Ciremai via Linggarjati, awalnya aman-aman aja. Cuman, ada kesalahan fatal yang dilakuin sama Ayu. Bagi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian nonton dulu ya, linknya di sini. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung aja. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian nggak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Udah siap ya? Mode horor aktif. Ya, sayup-sayup kedengeran suara gending-gending gamelan Jawa. Awalnya kedengeran jauh sama pelan, tapi lama-kelamaan makin deket, diiringi sama wangi bunga kantil yang pekat banget. Dan yang terjadi selanjutnya adalah, membentang di depan Adi bukan lagi tanjakan terjal, tapi tangga batu. Kabut tipis melayang di puncak anak tangga itu. Udah nggak ada senter lagi. Sumber cahaya sekarang cuma dari api obor di samping kanan sama kiri. Yang nggak tahu dari mana datangnya itu obor. Gending gamelan kedengeran jelas banget sekarang. Sumbernya ada di ujung tangga itu. Tapi Adi nggak bisa ngeliat apa-apa selain tangga batu itu. Di sekitaran dia itu cuma kabut. Yang bikin Adi lebih panik lagi adalah, dia di situ sendirian. Bang Moka udah nggak ada. Sontak dia langsung keringet dingin dan jatuh di atas lututnya. Kakinya udah lemah buat berdiri. Bau bunga kantil itu datang lagi. Adi berusaha buat nyeret badannya ke samping jalur, buat ngumpet di kabut, sebelum pemilik bunga kantil itu muncul. Wangi bunga kantil itu makin kenceng. Adi terus ngeberaniin diri buat ngintip dari balik kabut ke arah tangga batu itu. Dia ngeliat ada sosok yang melayang dari bawah, terus berhenti sebentar di tempat dia tadi berdiri. Terus habis itu lanjut jalan lagi ke atas, terus ngilang di balik kabut. Itu adalah sosok nenek tua, pakai pakaian hitam semua, dan rambutnya itu panjang banget. Adi sadar sekarang kalau dia udah tersesat di alam lain. Dia bilang ke diri sendiri, tenang, aku nggak boleh mati di sini. Tapi ketenangan itu cuma berhasil beberapa detik doang. Pas kabut agak menipis, ada sesuatu yang nyaris bikin dia teriak histeris. Tapi untungnya, di saat yang bersamaan, ada tangan yang ngebekep mulutnya. Orang itu udah ada di samping Adi. Ya, siapa lagi kalau bukan Bang Moka. Dia ngasih isyarat buat tenang. Ternyata di depan Adi itu banyak tubuh para pendaki gunung. Satu tubuh malah persis banget di samping dia. Yang lainnya berserak gak beraturan. Mereka semua tidur, cuman kulitnya itu sepucet mayat. Bang Moka terus nyuruh Adi buat berdiri dengan tenang dan ngikutin dia. Bang Moka jalan ngejauhin tangga batu dan masuk menembus kegelapan hutan. Adi jalan dengan jinjit supaya nggak ngeluarin suara apapun. Tapi dia diikutin sama seekor gagak dari atas yang loncat dari dahan ke dahan. Adi nanya, "Abang dari mana tadi?" "Itu siapa, Bang?" "Ini bukan tempat lu lagi, boy. Jangan sampai ada yang tahu kita di sini." Mereka jalan semakin jauh masuk ke dalam hutan. Adi sempat kaget karena pas dia nengok ke samping kanannya, dia ngeliat dari kejauhan di antara hutan dan kabut ada sebuah bangunan gede. Ada menara-menaranya, kayak istana lah. Rupanya dari sanalah sumber suara gending-gending gamelan itu. Adi berusaha buat nyuekin bangunan itu dan fokus ngeliatin punggungnya Bang Moka sambil terus ngikutin dia. Suasana sekarang hening banget, nggak ada suara apapun. Sampailah mereka di tepi hutan dan mereka berhenti. Bang Moka ngasih aba-aba buat mundur beberapa langkah dan sembunyi di balik semak-semak. Di depan mereka sekarang menghampar tanah lapang yang luas. Nggak tahu berapa luasnya karena ketutupan kabut sama gelap.
Bang Moka bilang, "Boy, kita udah sampai. Mulai dari sini, lu jalan sendiri. Ingat untuk apa lu jauh-jauh ke sini kan?" "Iya bang, ngambil pembalut yang dibuang Ayu." "Jalan lurus aja. Jangan bikin keributan. Jangan narik perhatian. Jangan sampai Nyilinggi tahu keberadaan lu." "Tapi bukannya Nyilinggi baik bang? Kan dia yang nolong waktu ada kalong wewe." "Gue jelasin ya. Nyilinggi yang kasih syarat buat ambil lagi sampah sialan tadi. Dia yang bikin lu sampai naik ke sini, boy. Ada maksudnya kenapa dia nolong lu tadi. Dia mau lu sampai istananya tanpa luka apa-apa." "Maksudnya gimana bang?" "Syarat itu cuman akal-akalan aja, boy. Nyilinggi itu mau ngunduh mantu. Ngerti gak lu? Dia itu mau ngawinin." Siapa yang mau dikawinin bang?" "Elu, boy." "Artinya Adi udah masuk perangkap." Bang Moka terus ngerokok lagi dengan santainya. Adi juga gak ngerti kenapa dia kok bisa sesantai itu. Adi terus nanya lagi, "Jadi abang nganter saya ke sini biar saya bisa dikorbanin bang?" "Gua ada di sini buat mastiin lu naik dengan selamat untuk ngambil sampah sialan itu biar temen lu bisa ketolong. Dan mastiin lu turun dengan selamat." Iya maaf bang." "Sekarang lu jalan. Lurus aja ke depan. Kalau udah ketemu sampahnya, lu bungkus kain putih yang lu bawa. Langsung balik ke sini." Setelah itu, sambil mengendap-endap, Adi maju menuju ke tanah lapang itu. Kabut bergerak-gerak pelan-pelan padahal nggak ada angin. Semakin jauh Adi jalan, kabutnya semakin tebel. Dari kejauhan kelihatan siluet hutan dan istananya Nyilinggi. Tiba-tiba, tek, Adi ngeliat ada sesuatu di balik kabut yang ada di depan dia. Dia diam sambil jongkok dan terus ngeliatin siluet dalam kabut itu. Pelan-pelan dia berusaha buat ngedeketin siluet itu. Semakin deket, semakin jelas. Kayak sebuah gundukan. Pas kabut tersibak, sontak Adi kaget. Karena itu adalah kuburan baru. Tanahnya masih merah dan gembur. Di atas kuburan itu tergeletak gitu aja sebuah pembalut yang kemarin dibuang Ayu. Dari pembalut itu merembes darah segar berbau anyir. Lelehan darah itu ngalir ke bawah sampai akhirnya ngebuat sebuah genangan. Dan yang lebih bikin Adi ngeri lagi adalah apa yang tertulis di batu nisan itu. Lo mau tahu apa itu? Ada nama Ayu di situ, lengkap sama tanggal lahirnya dan tanggal kematiannya itu adalah tanggal di hari itu. Sambil gemeteran, Adi ngeluarin kain putih yang dikasih sama si bapak di pos Cibunar. Ingat kan? Diangkat pembalut itu dan langsung dibungkus pakai kain putih tersebut. Seiring menipisnya kabut, dari sudut matanya Adi, dia ngeliat ada sesuatu yang gerak-gerak. Sontak dia kaget karena nggak berapa lama kabutnya kesibak dan sosok itu jadi jelas. Makhluk itu lagi ngejilatin genangan darah yang tadi. Mukanya penuh darah, lidahnya panjang ngejulur, tangan sama kakinya nekuk kayak kucing, rambutnya panjang lepek dan matanya natap lurus ke arah Adi. Dengan kaki yang udah gemeteran, Adi pelan-pelan mundur. Sebisa mungkin gak bikin gerakan mendadak. Makhluk itu tetap di sana, gak bergerak sambil tetap ngeliatin Adi. Adi mundur sampai di belakang kayak nabrak sesuatu. Pas dia lihat ke belakang, berdiri sosok rambutnya panjang sampai tanah. Nyilinggi. Makhluk penjilat darah itu masih ngeliatin Adi. Sementara di belakang kelihatan jubahnya Nyilinggi yang goyang-goyang ketiup angin. Dari sudut matanya dia ngeliat tangannya Nyilinggi bergerak mau ngeraih Adi. Dan Adi gak bisa ngapa-ngapain. Jari-jari pucatnya nyentuh pundaknya Adi. Dalam keadaan panik kayak gitu, Adi berusaha buat nginget doa apa aja. Tapi sialnya, dia gak bisa inget satu pun doa. Tiba-tiba, seekor gagak hitam terbang di antara dia sama Nyilinggi. Terus hinggap di atas batu nisan kuburannya Ayu. Kepala burung itu gerak-gerak. Matanya yang hitam ngeliat ke arah Adi. Terus tiba-tiba dia bunyi kenceng dan terbang ke arah Adi. Sontak Adi teriak ketakutan sambil nutupin mukanya pakai tangan. Tapi burung itu lewat gitu aja. Dan di saat yang bersamaan, lepas juga kuku Nyilinggi yang nancep di pundaknya.
Nyilinggi masih berusaha buat nggapai Adi. Tapi dengan cepat, Adi langsung lari sekencang yang dia bisa. Adi lari nggak tentu arah karena kabut itu ngalangin pandangannya. Yang ada di pikirannya dia adalah lari sejauh mungkin dari Nyilinggi. Tiba-tiba, pas lagi lari gitu, ada siluet hitam muncul mendadak di hadapan dia. Karena nggak mampu ngindar, dia jatuh sampai terguling-guling di tanah. Nggak pakai lama, dia langsung bangkit lagi. Dia langsung ngeliat ke sekeliling. Nyari Nyilinggi atau makhluk penjilat darah tadi. Tapi mereka nggak ada di mana-mana. Di sekeliling dia cuman kabut tebal dan nggak kedengeran suara apapun. Terus Adi ngeliat di depan dia. Ada kayak gundukan tanah. Kayak kuburan lagi. Rupanya itu yang bikin dia kesandung. Nggak tahu gimana caranya kuburan itu tiba-tiba muncul di tengah-tengah kabut. Adi sempat mikir kalau dia itu cuma muter-muter doang di tempat. Tapi dia agak sedikit lega. Karena ternyata kuburan itu bukan kuburan baru. Itu kuburan yang beda. Batu nisannya udah penuh sama lumut. Adi terus ngedeket dan ngumpet di balik batu nisan itu. Sambil ketakutan kalau ada sosok yang nanti ngedeket. Tapi nggak ada apa-apa selain kabut. Dia berusaha buat nenangin diri. Terus dia ngerogoh kantong celananya. Takut kalau pembalut itu jatuh. Tapi untungnya masih ada. Nggak lama, kedengeran suara kepakan sayap. Dan tiba-tiba dari balik kabut, gagak hitam itu muncul lagi. Dan dia langsung mendarat di batu nisan itu. Adi kaget setengah mati. Dia langsung ngejauh dari batu nisan itu. Gagak itu cuman diem di sana, seakan-akan nggak peduli. Dia cuman matuk-matuk sayap selayaknya kelakuan burung normal. Tapi Adi masih tetap waspada sambil terus merhatiin burung itu. Karena apapun bisa terjadi. Adi nggak mau ngalihin pandangan dari burung itu. Dan dia udah siap. Kalau burung itu tahu-tahu berubah jadi kuntilanak atau setan apalah. Tapi burung itu masih nggak peduli. Dia turun ke pusara kuburan itu dan paruhnya matuk-matuk lumut yang nutupin batu nisan. Adi penasaran. Itu kuburan siapa? Pelan-pelan dia ngedeket ke batu nisan itu. Terus dicabutnya lumut itu pelan-pelan. Kuburan itu kayaknya udah lama banget nggak diurus. Karena gelap banget, Adi nggak bisa ngeliat jelas apa yang tertulis di batu nisan itu. Terus dia mutusin buat ngeraba tulisan itu. Kayak maaf, orang buta lagi ngeraba huruf braille. Huruf pertama adalah huruf M. Huruf kedua adalah huruf O. Nah yang ketiga, Adi agak kesusahan buat ngenalin huruf apa itu. Tapi samar-samar itu kayak huruf K. Tiba-tiba ada tangan yang muncul dari belakang dan narik tangannya dia. Sontak Adi langsung berontak dari cengkraman, gak tahu makhluk apa itu. Tapi gak lama kemudian kedengeran suara yang familiar. Hormatin orang yang udah mati, boy. Kalian tahu kan siapa itu? Sambil jalan menjauh, orang itu bilang lagi, ayo gerak, waktu lu gak lama lagi. Adi kewalahan ngikutin langkah Bang Moka yang kayak terburu-buru. Kabut tebal masih di sekitar mereka. Tapi orang itu kayaknya tahu mesti jalan kemana. Sebentar-sebentar, Adi nengok belakang. Dia ngerasa kalau ada yang ngikutin. Tapi sebenarnya gak ada apa-apa. Seiring mereka jalan, kabut mulai menipis. Tapi perasaan malah makin mencekam. Adi makin sering nengok ke belakang. Karena dia mulai ngerasain ada tangan dingin yang megang tengkuknya. Dia ragu, itu tangan beneran apa cuman perasaan dia doang? Dia udah gak mampu bedain mana yang halusinasi, mana yang kenyataan. Berkali-kali Adi jatuh, tapi orang itu nengok juga enggak. Dia cuma jalan sambil ngerokok dan sesekali ngeliat jam di tangannya. Sosok kuntilanak sesekali muncul dari balik pohon, tapi Adi udah gak peduli. Nah, tiba-tiba sayup-sayup kedengeran suara perempuan tua lagi nyanyi tembang Jawa. Suaranya kedengeran pelan tapi jelas. Bang Moka berhenti dan langsung ngeluarin parangnya. Ternyata Bang Moka mutusin buat keluar jalur dan nerobos semak-semak sebelah kiri. Jadi parang itu dia pakai buat buka jalan. Mereka jalan nerobos ilalang yang setinggi pinggang dan ada juga yang sampai setinggi Adi. Dan tiba-tiba ada tangan yang ngejulur dari balik semak-semak. Tapi dengan entengnya Bang Moka nebas itu tangan pakai parang. Tangan itu putus dan langsung berubah jadi kabut. Makin jauh mereka jalan, tangan-tangan itu makin banyak. Nggak cuma muncul dari balik semak-semak, muncul juga dari bawah tanah. Orang itu berhenti lagi. Dan anehnya, dia ngajak buat balik arah. Mukanya udah nggak setenang kayak biasanya. Sambil terus ngayunin parang. Tiba-tiba, mereka udah keluar di pos kuburan kuda. Ingat hantu-hantu orang desa di pos itu? Begitu mereka berdua muncul,
Semua hantu-hantu itu langsung noleh ke arah mereka dan mulai jalan pelan mendekat. Adi histeris pas ada hantu deket dia yang meluk pahanya. Dia meronta-ronta sampai jatuh. Bang Moka langsung narik Adi dan hantu itu baru lepas. Di saat yang bersamaan, suara perempuan tua yang lagi nyanyi tembang Jawa itu kedengeran semakin dekat. Tiba-tiba, Bang Moka berbisik ke Adi. "Lari boy, jangan sekali-sekali nengok ke belakang." Mereka berdua lari sambil berusaha buat ngindarin tangan-tangan hantu orang desa tersebut yang berusaha buat megang kakinya Adi. Singkat cerita, pada akhirnya mereka berhasil lepas dari kepungan hantu orang-orang desa itu. Adi mohon-mohon buat istirahat, tapi Bang Moka terus narik dia. Alhasil, Adi lari sambil terpincang-pincang, sampai akhirnya dia jatuh karena pahanya kram. Di depan dia, ada pohon tua yang gede banget. Kayunya itu warna putih, dan sulur-sulurnya itu panjang kayak rambut. Yang pertama Adi lihat adalah pocong yang muncul dari balik pohon itu. Dia cuma bisa pasrah karena nggak mungkin dia lari dengan kaki yang kayak gitu. Yang muncul selanjutnya adalah kuntilanak. Ada yang duduk sambil goyang-goyang kaki, ada yang gantung pakai kepala, ada 2 atau 3 kuntilanak yang berwarna merah darah. Jadi pohon itu ibaratnya berbuah. Nah, buahnya itu kuntilanak dan juga sulur-sulur yang kayak rambut itu. Itu bukan kayak rambut, itu emang rambut. Bang Moka ngelihat ke arah pucuk pohon tua itu. Sontak Adi juga ikut-ikutan ngelihat ke situ. Dan lu tahu apa yang ada di atas itu? Nyilinggi. Seketika angin berhenti berhembus. Bunyi-bunyian hutan hilang. Yang kerasa cuman aura kemarahan. Adi nggak bisa noleh sama sekali. Dia cuma terpaku ngeliatin Nyilinggi yang sekarang melayang turun. Bang Moka terus mundur dan geser, berusaha ngalangin antara Nyilinggi sama Adi. Sontak tubuh Adi menggigil hebat, saking takutnya. Bahkan Bang Moka juga gemeteran. Di tengah-tengah keadaan kayak gitu, bau pandan kecium lagi. Dan baunya semakin kenceng. Adi udah hampir gak peduli. Dia mikir mungkin hidupnya udah gak lama lagi. Tapi dia keinget sama Ayu. Dalam hatinya dia bilang, coba waktu itu gak ngajak Ayu ngedaki ke Ciremai. Karena hal itu, ada setitik semangat yang muncul. Dia mutusin buat gak nyerah. Mereka harus bisa balik ke Jakarta. Balik ke kehidupan normal mereka yang biasa. Adi mulai mampu gerakin kakinya, walau masih lemah. Pelan-pelan dia coba buat berdiri. Tapi gak lama kemudian, dia jatuh lagi. Karena ternyata kakinya terlalu lemah buat berdiri. Bang Moka sambil gemeteran, dia ngasih aba-aba buat diem. Nyilinggi masih berdiri di situ, diem mematung. Mereka cuma kepisah sama jalur. Di atas pohon itu masih bertengger kuntilanak-kuntilanak. Di situasi tegang kayak gitu, Adi ngedenger sesuatu. Ada suara dari arah turun. Dan dia kaget pas tahu apa yang muncul. Itu adalah suara rombongan beberapa pendaki yang naik malam. Pendaki yang paling depan bawa carrier gede. Di belakang 2 temannya ngikut. Mereka kelihatan capek banget. 3 pendaki itu lewat di antara Bang Moka sama Nyilinggi. Tapi kayak pendaki-pendaki sebelumnya, karena udah beda dimensi, pendaki-pendaki itu nggak bisa ngelihat. Semua mata ngeliatin pendaki-pendaki itu. Dan tiba-tiba, pendaki yang paling belakang berhenti sambil bilang, "Oi, setan, istirahat dulu sebentar. Capek banget gue ini anjing." Sontak, Adi langsung noleh ke Nyilinggi, pengen lihat ekspresinya dia. Dan jelas, Nyilinggi langsung nengok ke arah 3 pendaki itu. Matanya merah dan udah pasti kelihatan marah. Adi komat kamit doa supaya pendaki-pendaki itu cepet pergi. Tapi mereka masih diam di sana, masih ngatur nafas. Pendaki-pendaki itu terus ngomong, "Tanggung, dikit lagi. Nanti ngecamp di Tanjakan Seruni aja. Udah gue bilang, lebih enak lewat Palutungan kalau naik. Turunnya baru lewat Linggarjati. Lu ngeyel kalau dibilangin. Sama aja lah, lewat mana aja. Ini gunung emang gak bener. Semua jalurnya nyusahin. Gunung brengsek." Dalam sekejap, suasana berubah. Tangan pucet Nyilinggi bergerak, ngancem pendaki-pendaki itu. Gak lama, kelihatan ada sosok hitam yang bergerak cepat dan nabrak pendaki itu yang sama sekali gak sadar. Sosok hitam itu kayak masuk ke badannya gitu loh. Tapi belum berefek karena pendaki-pendaki itu masih ketawa kurang ajar. Pelan-pelan Nyilinggi ngedeket ke pendaki-pendaki itu.
Adi cuma bisa diem sambil nutup mulut pakai tangan. Bang Moka yang dari tadi berdiri di depan Adi tiba-tiba menggeram sama mengaum. Suara aumannya itu kenceng banget. Sosok-sosok kuntilanak yang ada di pohon itu langsung ngilang. Dan ketiga pendaki itu langsung lari tunggang langgang. Karena jelas mereka juga dengar suara auman itu. Nyilinggi yang tadi gerak mendekat ke pendaki-pendaki itu langsung berhenti karena ngedengar suara auman tersebut. Dan dia nengok ke arah Bang Moka. Pelan-pelan Nyilinggi mulai bergerak ke arah mereka berdua. Tiba-tiba, tek, Bang Moka ngejatuhin diri. Sekarang dia bertingkah kayak macan. Sambil Adi yang ketakutan langsung merapat ke pohon di belakangnya sambil nutup telinga. Sementara di depan, mata Nyilinggi natap Bang Moka sama Adi ganti-gantian. Dan dia bilang, "Ku makan kalian semua." Mendadak ada sesuatu yang lewat di samping kirinya Adi. Ada sesosok perempuan tua bungkuk yang jalannya udah susah payah. Hampir gak percaya, Adi mikir, apa itu si ibu tua dari pos Cibunar? Mak Encep. Apa dia naik sejauh itu buat nyusul? Si emak jalan pelan banget sambil pakai tongkat dan kakinya diseret. Si emak megang pundaknya Bang Moka yang masih menggeram, kayak minta buat tenang. Bang Moka yang tadinya menggeram-geram kayak macan, karena sentuhan itu, dia balik lagi kayak semula. Dan pelan-pelan dia mundur ke arah Adi. Belum selesai sampai di situ. Dari sebelah kanan, jalan kakek tua. Tadi sebelah kiri si emak, sebelah kanan kakek tua. Kakek itu pakai baju serba putih. Di kepalanya pakai sorban warna putih juga. Kakek itu terus nyentuh pundaknya Bang Moka. Dan Bang Moka langsung nyium tangan kakek itu. Nyilinggi kelihatan melayang sejengkal dari tanah. Mukanya yang pucet sekarang jadi semakin pucet. Dari matanya dia kelihatan marah. Dan dia ngeluarin satu kata, "Kalian." Si emak dan kakek itu sekarang berdiri berdampingan menghadap ke Nyilinggi. Kakek itu bilang, "Linggi, ada apa ini Linggi?" "Jangan ikut campur. Bukan urusan kalian. Anak-anak ini harus mati." Matanya melotot, tapi dia pelan-pelan mundur. Ancaman itu ditujukan ke siapa lagi kalau bukan Adi sama Ayu. Kakek itu bilang lagi, "Linggi, barang siapa membunuh seorang manusia, itu sama dengan membunuh seluruh manusia." Si kakek ngomong gitu sambil terus pegang tasbih zikir. Nyilinggi bilang, "Barang siapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya." Al-Maidah ayat 32. Nyilinggi terus nunjuk ke arah Adi dan dia bilang, "Anak ini telah berbuat kerusakan. Mati jadi keharusan." udah gak bisa dibayangin gimana takutnya Adi saat itu. Sementara Nyilinggi ketawa dan terus-terusan bilang, "Mati, mati, mati." Kedua orang tua itu gak henti-hentinya istighfar sambil terus muter tasbih. Kakek itu terus bilang lagi, "Manusia itu tempatnya salah Linggi. Memaafkan akan membuatmu lebih mulia. Maafkanlah kekhilafannya Linggi." "Jangan ikut campur." Abis itu Nyilinggi nunjuk ke suatu tempat. Dan pas dilihat, ternyata ada kalong wewe yang dari tadi lagi gantung. Secepat kilat, tiba-tiba muka kalong wewe itu udah hadap-hadapan sama Adi. Tangan kanannya langsung nyekek lehernya Bang Moka dan lidahnya ngejulur sambil ngejilatin mukanya Adi. Lidah dari mulut yang isinya belatung semua. Si emak sontak nyabetin tasbihnya ke kalong wewe itu. Tapi belum kena tasbih itu, si kalong wewe udah hilang sambil ketawa. Lepas dari cekekan, Bang Moka langsung batuk-batuk sambil megangin lehernya yang sekarang menghitam. Nyilinggi melayang mendekat terus hilang, muncul lagi di balik pohon tua itu. Terus hilang lagi, muncul lagi di atas dahan. Kayak orang teleport lah. Tapi dia gak bisa mendekat buat megang Adi. Dimanapun dia muncul, matanya itu selalu terpaku ngeliat Adi. Suara mati, mati, mati kedengeran dari segala arah. Semakin Adi nutup telinga, suara-suara itu justru makin jelas. Bang Moka tiba-tiba narik tangannya dan bilang, "Istighfar, inget Tuhan. Lu orang Islam bukan?" Refleks Adi langsung istighfar, istighfar, istighfar. Tapi suara-suara di kepalanya justru semakin keras. Bang Moka bilang lagi, "Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Lebih kenceng. Astagfirullah, astagfirullah. Lebih kenceng."
Astaghfirullahaladzim, la hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Setelah itu, Bang Moka megang bahunya Adi dan dia bilang, tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Adi udah nangis sejadi-jadinya di situ sambil terus istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Badannya udah gemeteran banget. Tapi sekarang suara-suara di kepalanya udah hilang. Bang Moka terus nampar pelan pipinya Adi sambil bilang, dasar bocah. Kakek itu sekarang maju ngedeketin Nyilinggi yang ada beberapa meter di depan beliau. Dan beliau bilang, Lepaskan anak ini, pergilah Linggi. suaranya kakek itu masih lembut. Tangannya gak berhenti-berhenti muter tasbih. Nyilinggi tapi gak merduliin itu kakek dan terus-terusan bilang, mati, mati, mati. Tiba-tiba kedengeran suara teriakan yang melengking. Sosok kalong wewe itu sekarang berdiri gak bergerak tepat di hadapannya si emak. Si emak terus komat kamit sambil muter tasbih. Dan makhluk itu menjerit makin keras. Sampai akhirnya Mak Encep buka mata. Makhluk itu menjerit buat yang terakhir kalinya dan abis kebakar jadi abu. Nyilinggi diem ngelihat kejadian itu. Dan dia kelihatan makin marah. Terus dia ngeluarin sebuah kalimat yang ngebuat si kakek waspada. Nyawa dibayar nyawa. Si kakek itu kelihatan lagi ngomongin sesuatu sama si emak. Dan dengan khusyuk, si emak ngedengerin. Disusul sama anggukan. Pelan-pelan beliau noleh ke Bang Moka. Dan Bang Moka pun ngangguk, tanda dia ngerti. Terus Bang Moka mapah Adi buat berdiri. Rupanya mereka disuruh turun dan ninggalin si kakek itu berdua sama Nyilinggi. Sebelum pergi, si emak itu nyium tangan si kakek. Dan dengan lembut, kakek itu nepuk pundaknya. Bang Moka pun ngelakuin hal yang sama. Begitu juga Adi. Karena dia nggak tahu mau ngapain ya, dia ikut aja. Tangan kakek itu tuh lembut dan harum banget. Sambil ngebelai rambutnya Adi, kakek itu bilang, Kamu pulang, jadikan ini sebagai pelajaran. Jaga tingkah laku dan tutur kata dimanapun kamu berada. setelah itu mereka semua pergi ninggalin kakek itu. Nggak lupa ngucapin salam. Dengan tertatih-tatih, Adi ngikutin Bang Moka dan si emak jalan turun. Selama perjalanan, mereka nggak ngomong apa-apa. Adi tiba-tiba keinget sama benda yang ada di kantong celananya. Sontak dia langsung rabang-rabang kantongnya buat nyari benda sialan itu. Ternyata masih ada, masih kebungkus sama kain putih. Tapi yang bikin dia bingung adalah, kenapa harus kain putih? Terus mereka jalan turun gunung dipimpin sama si emak. Tiba-tiba Bang Moka ngomong, kapok ya naik cermai boy. Dalam hati dia bilang, jelas kapok. Dan juga mungkin itu adalah terakhir kalinya dia jadi pendaki gunung. Bang Moka bilang lagi, jangan lemah boy, ambil pelajarannya. Bang, makasih banyak udah nolongin saya. Kalau nggak ada abang, nggak tahu nasib saya. Lu selamat, bukan cuma karena gua boy. Lu juga harus terima kasih ke banyak orang yang nolong lu. Ada Mak Encep, orang-orang di Cibunar, orang tua lu yang nggak putus doain lu di rumah, Ayu, termasuk juga Nyilinggi. Dan tingkatin ibadah lu sebagai wujud syukur sama yang maha besar. Ada maksud dari setiap kejadian boy. Maksudnya bang, jangan jadiin ini pelajaran pribadi lu. Ceritain ke temen lu, ceritain ke banyak orang. Kalian manusia gak hidup sendiri. Ada makhluk lain yang berbagi dunia dengan kalian. Berhentilah melakukan kerusakan di bumi. Iya bang. Bang, kakek tadi itu siapa bang? Terus kalong wewe yang tadi nasibnya gimana bang? Mati. Bang, tadi waktu kita pamitan sama kakek, kenapa Nyilinggi diem aja? Gak nyerang atau ngapain gitu bang? Bawel lu ya. Ngambil kesempatan di saat orang lengah bukan perbuatan terpuji boy. Emang lu pikir siapa Nyilinggi? Manusia. Ternyata makhluk gaib pun punya tata krama dan sopan santun. Jalur yang mereka lalui udah mulai kebuka agak lebar dan cenderung datar. Tapi masih ada kabut-kabut tipis. Namun Adi jadi agak aneh, karena sepanjang jalan dia nggak ngeliat ada penampakan satupun. Dia jadi aneh mungkin karena sebelumnya dia selalu ngeliat kali ya. Nggak terasa mereka udah sampai di pos Condong Amis. Tempat pertama kali dia ketemu sama Bang Moka. Si emak terus jalan ke arah gubuk yang ada di pos itu. Mungkin pengen istirahat. Mereka berdua pun terus ngikutin. Baru istirahat sebentar di gubuk itu. Tiba-tiba, lehernya Adi yang bekas dipegang sama kalong wewe itu berdenyut-denyut. Diusap pelan lehernya, berasa perih, dan lama-kelamaan sakitnya makin parah. Bang Moka terus ngebaringin Adi di lantai gubuk itu.
si emak mijit-mijit telapak tangan kanannya Adi sambil komat kamit doa. Mendadak, kepalanya berasa berat banget. Dan Bang Moka bilang, "Boy, sering-sering tengokin gue di sini ya." Setelah itu, Bang Moka ngelepas pin dari carriernya dan ditaruh di tangan kirinya Adi. Perlahan-lahan pandangan Adi mulai kabur. Hal terakhir yang dia ingat adalah gema azan subuh. Pas Adi buka mata, dia udah di atas tempat tidur. Di tangannya ada selang infus. Ternyata dia ada di rumah sakit. Gak lama pintu kebuka dan itu Ayu yang masuk. Rasanya kayak udah bertahun-tahun gak ketemu. Ayu ngedeket dan langsung meluk Adi sambil nangis. Gak lupa dia minta maaf berkali-kali. Soalnya dia ngerasa karena perbuatannya Adi sampai jadi kayak gitu. Adi nanya, "Siapa yang bawa gua ke sini?" "Gak tahu Di, gue juga bangun-bangun udah di sini." Tiba-tiba Adi keinget lagi sama sosok Mak Encep dan Bang Moka. Di saat yang bersamaan dia juga keinget sama pin yang dikasih Bang Moka sesaat sebelum dia pingsan. "Yuk, lihat pin yang gue pegang gak pas gue pingsan?" "Oh ada, bentar ya." Jadi pin itu bergambar cicak dan gunung. Terus ada tulisan di bawahnya. Warnanya udah kuning dan agak pudar. Tulisannya Edge Mountain. Adi gak tahu apa artinya, tapi dia bertekad buat jaga pin itu selamanya sebagai pengingat buat malam itu. Terus dia ngeraba kantong celananya. Ternyata pembalut itu udah gak ada. Ditanyalah ke Ayu, dan Ayu cuma bilang, "Oh, udah dibuang ke tempat sampah." Terus Ayu nanya lagi, "Kok lu bisa tahu tentang pembalut di kain putih, Di? Kan selama ini lu pingsan." Adi cuma senyum. Dengan Ayu nanya kayak gitu, dia jadi keinget sama perjuangan malam itu. Pengen dia cerita semuanya. Tapi Ayu masih kelihatan kaget. Dari matanya dia kelihatan penasaran. Gak lama kemudian dia senyum dan bilang, "Padahal selama ini lu pingsan, Di. Tapi ya udahlah, setelah malam itu kayaknya gue gak bakal kaget kalau denger hal-hal aneh lagi. Nanti deh gue ceritain perjalanan gue ngambil pembalut itu malam-malam di Ciremai. Nanti gue ceritain tentang Nyilinggi, Kalong Wewe, Abang Moka. Nanti kapan-kapan kita ke situ lagi ya. Mak Encep terus-terusan ngerawat dan ngejaga lu selama lu pingsan dan kesurupan. Kita banyak utang budi sama dia." "Hah? Jadi yang naik ke Ciremai malam itu si Adi apa si Ayu?" Yang tahu jawabannya tulis di kolom komentar ya. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Semoga dari cerita ini kita dapat banyak banget pelajaran ya. Dan juga terima kasih buat Aras Anggoro dan Edge Mountain karena udah ngasih gue kesempatan buat nge-share cerita ini. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Jos, sampai ketemu di cerita selanjutnya.